Ketika bos tampan perfeksionis jatuh cinta pada karyawannya yang super cuek. Jang Sun Kyu adalah pria yang mengidap misofobia. Ia memiliki ketakutan berlebih terhadap kontaminasi bakteri, kuman, dan kotoran. Ia sangat perfeksionis dan terobsesi menjaga kebersihan tubuh serta rumahnya. Bukan tanpa alasan, ia juga seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembersihan properti. Pernah suatu ketika, Sun Kyu kencan pertama dengan seorang wanita yang cantik dan memiliki karir cemerlang. Namun sialnya, karena suatu hal sepele membuat Sun Kyu merasa ilfil dan meninggalkannya begitu saja. Ia rupanya merasa tak nyaman hanya karena kotoran telinga yang belum dibersihkan. Hal itu pun membuat orang tua Sun Kyu marah dan datang ke rumahnya. Mereka menanyakan alasan putranya membatalkan acara kencan. Sang ibu juga keberatan dengan putranya yang lebih memilih mengurus bisnis kebersihan, padahal bisa mewarisi perusahaan kakeknya dengan mudah. Tanpa Sun Kyu sadari, robot pembersihnya keluar dari rumahnya. Ia pun panik mencari benda tersebut karena sangat berharga, yang mana pemberian dari seseorang yang sangat ia sayangi. Sementara Gil Osol adalah gadis cantik yang penuh semangat yang membiayai pendidikannya sendiri. Ia tinggal bersama sang ayah dan adiknya di sebuah rumah sederhana. Setelah lulus kuliah, sehari-hari Osol disibukkan mencari pekerjaan. Namun selalu gagal karena ia tak memiliki waktu merawat diri, yang membuat beberapa kantor selalu menolaknya. Untuk mengisi waktu luang, Osol bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Malam itu Osol menemukan robot pembersih Sun Kyu yang tergeletak bersama tumpukan sampah. Ia lalu membawa pulang benda tersebut karena sepertinya masih bisa digunakan. Sementara Sun Kyu sibuk mencari barangnya, ia juga meminta security mengecek CCTV sekitar apartemen dan melihat seorang gadis yang menemukan robot tersebut. Setibanya di rumah, Osol dikejutkan dengan pria asing yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sempat terjadi keributan karena Osol belum tahu jika pria tersebut adalah seorang penyewa kamar di rumahnya. Saat itu ayah Osol mengalami cedera akibat keributan tersebut. Ia lalu diharuskan menginap di klinik selama 1 hari demi menjalani pengobatan. Terpaksa Osol menggantikan pekerjaan ayahnya di hari itu untuk mengangkut sampah. Ketika melakukan pekerjaan ayahnya, tak sengaja Osol bertemu dengan pria yang ia taksir sejak lama. Osol berusaha keras menghindari Dojin, bahkan ia menggunakan topeng kuda untuk melarikan diri. Saat itu banyak orang yang melihat kejadian konyol tersebut, bahkan merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Di waktu yang bersamaan, Sun Kyu mendapat telepon dari adik Osol jika ia menemukan benda yang sedang dicarinya. Sebuah kecelakaan pun terjadi ketika mobil Sun Kyu ditabrak oleh gerobak Osol. Melihat mobilnya rusak dan terkena banyak kotoran membuat Sun Kyu kesal dan berniat meminta ganti rugi. Ia lalu membuka topeng kuda Osol sehingga identitas gadis itu terlihat jelas. Bahkan Dojin tak menyangka jika gadis teman kuliahnya bekerja sebagai pengangkut sampah. Sejak saat itu Osol menjadi termotivasi untuk mengubah penampilan. Bersama sahabatnya bernama Ju Yeon, Osol mendatangi undangan reuni yang didatangi oleh Dojin. Ia pun berdandan dengan sangat cantik. Osol merasa jika Dojin mulai menyukainya karena pria itu menganggap Osol sebagai gadis yang peduli setelah bersedia membantu pekerjaan sang ayah. Keesokan harinya Sun Kyu meminta pada sekretaris Won untuk membeli mobil yang baru. Ia juga menanyakan perkembangan pencarian robot pembersih yang ternyata adalah kenang-kenangan dari pengasuhnya. Sun Kyu baru teringat jika pelaku yang mengambil robot miliknya adalah gadis yang menabraknya tempo hari. Ganti rugi yang diminta Sun Kyu ternyata jauh melebihi yang Osol perkirakan. Karena belum memiliki pekerjaan, ia hanya meminta keringanan dengan mengembalikan robot pembersih Sun Kyu yang berhasil ia temukan. Setelahnya, Osol menemui Dojin untuk datang ke suatu tempat karena ia sedang membutuhkan bantuan. Rupanya Dojin ingin Osol melakukan promosi sebuah produk di bawah agennya untuk meningkatkan penjualan di kantor tempatnya bekerja. Ia sengaja memanfaatkan kepopuleran Osol yang saat itu sedang trending di dunia maya sebagai gadis bertopeng kuda. Hingga kedua kalinya Dojin bahkan berniat melakukan hal yang sama untuk produk pelangsing perut. Namun saat itu Osol baru sadar jika Dojin hanya memperalat dirinya untuk mendapatkan banyak uang.
Kejadian menyedihkan itu pun tak sengaja dilihat oleh Sun Kyul yang memang bekerja di gedung yang sama. 이제라도 정신 들게 해줘서 고마워요. Dengan perasaan kecewa pada pria pujaan hati, Oso lalu menemui Sun Kyul untuk mengembalikan robot tersebut. Ia berjanji akan membayar kekurangan ganti rugi bulan depan. 이거 찾으시던 물건이에요. Saat berada satu lift dengan Dojin, Sun Kyul baru tahu jika Dojin adalah pria hidung belang yang mengencani beberapa wanita sekaligus. Hal itu pun membuatnya merasa risih dengan menyemprotkan cairan pembersih ke arahnya dan menganggapnya sebagai pria yang menjijikan. Kabar bahagia akhirnya menghampiri Osol karena ia mendapatkan undangan wawancara pada perusahaan yang besar. Osol mengadakan acara pesta kecil-kecilan dengan keluarganya dan Juyeon, termasuk pria penyewa kamar yang bernama Hae-in. Mereka optimis Osol bisa diterima bekerja di perusahaan yang terbilang bonafit. 진짜 오늘 무슨 날이에요? Keesokan harinya, saingan pelamar Osol ternyata sangatlah banyak. Tim panitia bahkan menguji Osol dengan bahasa Inggris yang membuatnya sedikit kesulitan. Pada akhirnya, Osol gagal dalam tahap pertama. Hal itu pun membuat Osol merasa frustasi karena sudah sering terjadi. Namun Osol tetap bersemangat mencari lowongan pekerjaan hingga ia terus mencoba beberapa kali wawancara dalam berbagai perusahaan. 좋아. 느낌이 너무 좋은데? Terlihat adik Osol yang bernama Odol berlatih taekwondo bersama teman-temannya. Sepulang dari kegiatan tersebut, Odol dan Yongsik terlibat perkelahian dengan 2 orang petugas pembersih karena urusan wanita. 형님 괜찮으세요? 내려앉은 것 같아 진짜. Mereka akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sun Gyeol datang sebagai atasan para pekerja, sementara Osol datang untuk menjemput adiknya. 누님. Melihat gadis itu, Sun Kyul teringat akan uang ganti rugi yang belum juga dibayar. Saat itu, Sun Kyul sebenarnya ingin memecat pekerjanya yang bernama Dong Hyun. Terlebih karena pria itu ternyata sudah memiliki catatan kriminal. 동영군 때문입니까? Sekretaris Kwon memohon agar Sun Kyul mempertimbangkan keputusannya, karena Dong Hyun adalah pegawai teladan yang sudah bergabung dalam perusahaan dalam kurun waktu yang lama. 잘못 아닙니다. Di lain sisi, ayah Osol ternyata kehilangan pekerjaan karena kantornya terancam bangkrut. Ia pun terlihat minum soju di sebuah kedai. Melihat ayahnya yang pulang dalam keadaan berantakan membuat Osol curiga jika ada masalah yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, Sun Kyul mendatangi acara ulang tahun kakeknya yang bernama Presdirja. Acara makan bersama pun terasa sangat kaku. Terlihat Sun Kyul yang tidak menyukai kakeknya karena temperamental dan kerap mengatur kehidupannya. Apalagi Presdirja menyinggung penyakit Sun Kyul yang belum juga bisa disembuhkan. 그래도 지금껏 쌩쌩하다. 안 믿어줘도. Karena tak tahan dengan ucapan kakeknya, Sun Kyul meninggalkan jamuan dengan wajah terluka tergores garpu. Karena saat itu, Presdirja melemparkan benda tersebut ke arah wajahnya. Sun Kyul teringat akan pengasuhnya yang sudah tiada. Wanita tersebut adalah orang yang paling ia andalkan dan butuhkan ketika ibu kandungnya meninggalkannya ke luar negeri sejak masih kecil. Keberadaan ayah Sun Kyul juga belum diketahui sampai saat ini, karena sejak dilahirkan, Sun Kyul memang tak pernah mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Hari itu Osol mendapat pengumuman jika ia gagal diterima di perusahaan yang sangat ia inginkan. Kesialannya pun tak sampai di situ saja, karena sepatunya rusak seolah sebagai pertanda buruk. Osol minum di sebuah kedai hingga mabuk berat. Tak sengaja ia bertemu dengan Sun Kyul ketika membeli makanan ringan di kedai yang sama. Karena meracau, Osol mengira jika Sun Kyul membututinya karena ingin menagih ganti rugi. Sebenarnya Sun Kyul tak ingin memperhatikan Osol, namun gadis itu terus bercerita tentang perjalanan hidupnya yang pahit. 이거라도 짚고 가요. Melihat Osol pulang tanpa alas kaki membuat Sun Kyul iba dan memberikan sendal miliknya. Keberadaan Osol di tempat yang tidak aman di waktu yang sudah malam membuat pria penyewa kamar menggendongnya pulang. Keesokan harinya, Osol baru teringat jika semalam bertemu dengan Sun Kyul. Karena harus mencari uang untuk membayar hutang, Osol bekerja paruh waktu selain di tempat kafe. Namun saat itu, uangnya masih saja belum cukup untuk membayar ganti rugi. Di perjalanan, ia justru melihat sang ayah sedang melakukan protes pada bekas perusahaannya. Hal itu membuat Osol terkejut hingga ia memutuskan akan mendaftar pekerjaan apapun, termasuk sebagai petugas kebersihan. 설마. Osol diam-diam mendaftar dan tanpa sengaja bertemu dengan Yongsik yang juga teman Odol. 누님이 여기 어쩐 일이십니까?
Karena pernah menjuarai atlet lompat tinggi, kebugaran Osol untuk lolos tes fisik tidaklah sulit. 잘 잡았습니다. Saat itu Osol meminta pada Yongsik untuk menjaga tentang pekerjaan ini di depan keluarganya. Beruntungnya Osol dan Yongsik diterima bekerja di perusahaan tersebut dan akan mendapatkan briefing dari atasan. Betapa terkejutnya Osol dan Sun Kyul karena lagi-lagi keduanya dipertemukan secara kebetulan. 대표? Keberadaan Osol di hari pertamanya bekerja cukup membuat Sun Kyul frustasi karena sering berulah. Ia bahkan hampir celaka karena Osol tak bisa mengoperasikan mesin pembersih dengan benar ketika orientasi pegawai. Osol bercerita pada Ju Yeon jika Sun Kyul sangat aneh karena mencuci tangan puluhan kali dalam sehari. Hal yang berbanding terbalik juga dipikirkan oleh Sun Kyul mengenai kebersihan Osol dalam menjaga rambutnya. Osol tak menyangka dari sekian banyak pria, mengapa Sun Kyul yang harus menjadi CEO perusahaan tempatnya bekerja. Hari kedua Osol bekerja, ia pun belum berani bercerita pada keluarga di perusahaan manakah ia diterima. Ia tak ingin menghancurkan harapan sang ayah yang menginginkan putrinya bekerja kantoran. Padahal saat itu, Odol sebenarnya sudah tahu jika Yongsik bekerja di perusahaan kebersihan. 알바날까? Hari itu, Osol menjalin hubungan baik dengan para senior yang talent adalah Dong Hyun dan Jaemin. Mereka kini ditugaskan membersihkan toilet gedung yang dipenuhi dengan kotoran. Osol mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari salah satu staf yang menyuruhnya membersihkan tumpahan kopi. 이 아줌마가 지금 누굴 보고 하지 말했지? Tiba-tiba Sun Kyul dan sekretaris Kwon datang untuk membela karyawannya. Ia tak ingin harga diri Osol ditindas meskipun hanya cleaning service. Terlebih area tersebut di luar kontrak yang harus mereka bersihkan. Osol tak menyangka jika sejauh itu atasannya datang membela. 우리는 청소 서비스를 제공하는 회사지. Malam itu terlihat Osol sangat kelelahan hingga Hain menghampirinya. Osol sebenarnya penasaran tentang pekerjaan Hain karena pria itu terlihat pengangguran namun tahu akan banyak hal. Keesokan harinya Osol kesiangan hingga ia tak sempat mandi ketika akan bekerja. Ia hanya sempat mencuci wajah dan memberikan pewangi rambut. Melihat kedatangan Osol di depan kantor membuat Sun Gil merasa ilfil, ditambah lagi dengan remahan makanan yang ada di sekitar bibirnya. Sekretaris Kwon baru tersadar jika gadis yang sangat ingin Sun Gil hindari adalah Osol. 얼굴에 뭐 묻었어요? Saat itu Jo Yeon menelpon Osol dan membahas mengenai Do Jin yang baru putus dengan pacarnya. Mendengar nama itu, Osol kesal dan tak ingin membahasnya lagi. Tiba-tiba Do Jin justru mengirimnya pesan dan mengajak Osol ketemuan. 잘 지내니? Jo Yeon saat itu justru sedang memberikan dukungan pada Odol dalam pertandingan taekwondo. Hari itu rupanya perusahaan mengadakan acara penyambutan pegawai baru. Sadar Osol ingin duduk di sebelahnya, Sun Kyul berusaha mencari alasan agar gadis itu duduk di kursi yang paling jauh. 내가 왼손잡이라서 서로 불편할 것 같은데. Karena minum terlalu banyak, Osol mabuk dan meracau di depan restoran di saat teman-temannya sudah pulang terlebih dulu. Saat itu Sun Kyul menelpon sekretarisnya untuk mengantar Osol pulang, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. 있어봐요. Sebenarnya saat itu Sun Kyul ingin mengabaikan Osol, namun ia menjadi tak tega setelah melihat dua pria yang ingin memanfaatkan keadaan Osol. Akhirnya ia mengantar gadis itu pulang dengan melapisi kursi penumpang menggunakan banyak plastik. 아이고. Setibanya di gang dekat rumah Osol, keduanya bertemu dengan Do Jin yang ingin membawa Osol pulang ke rumah. Namun Sun Kyul tak percaya begitu saja, terlebih Osol juga menolak bantuan dari Do Jin. Hingga pada akhirnya Odol dan Hain datang menghampiri mereka setelah melihat Osol menjadi bahan rebutan. 그런데요? 누나, 이 사람도 누구야? Keesokan harinya Osol baru teringat kejadian semalam ketika atasannya mengantarkannya pulang. Ayah Osol pun menjadi tersanjung karena Osol kini mendapat perhatian dari seorang pria. Sementara Sun Kyul berusaha menenangkan diri setelah kejadian semalam, yang mana Osol banyak memberikan kuman pada mobil dan juga tubuhnya. 함께 두 손 맞잡고. Keesokan harinya ibu Sun Kyul yang bernama Mai Hwa datang ke kantor putranya. Ia memperkenalkan seorang investor untuk membantu perusahaan Sun Kyul. Namun Sun Kyul menolak karena ia merasa curiga jika pria itu adalah pacar baru ibunya. Mai Hwa meminta maaf dan berusaha membujuk Sun Kyul karena selama ini ia telah meninggalkannya dalam kurun waktu yang lama. Osol saat itu berada di depan ruangan mendengar perbincangan antara ibu dan anak yang terlihat kurang akur. 애인한테 내 새끼 좀 잘 되게 도와달라고 부탁하는 게 뭐 어때서? Masih teringat jelas di pikiran Sun Kyul mengapa ia menjadi pengidap misofobia, yang tak lain adalah untuk memenuhi syarat dari sang ibu yang akan segera pulang ketika Sun Kyul rajin merawat diri. 저 엄마가 온다고 그랬단 말이야. Malam itu, Do Jin mengajak Osol untuk dinner. Sepertinya Do Jin ingin mengajak Osol membina hubungan lebih dekat. Namun Osol yang sudah terlanjur kecewa berkata jika kini tak ada lagi perasaan untuk pria itu di hatinya.
Ketika pulang dari acara makan malam, Osol tak sengaja bertemu dengan Sun Kyul. Ucapan Osol saat itu membuat Sun Kyul sedikit kesal karena menganggapnya terlalu mencampuri urusan pribadi keluarga. Padahal Osol hanya memberi saran agar Sun Kyul lebih memperdulikan ibunya yang tak akan selamanya bersamanya. Tak terima dengan penolakan Osol semalam, Dojin justru mengejek pekerjaan Osol ketika bertemu di taman kota. Ia menyindir jika sampai kapanpun Osol tak akan pernah mendapatkan pria tampan karena pekerjaannya itu. 다 끼리끼리 만나는 건가? Melihat Sun Kyul yang datang ke arahnya, Osol berniat meminta bantuan padanya untuk mengaku sebagai kekasihnya. Belum sempat Sun Kyul menjawab permintaan Osol, Sun Kyul pun terkejut ketika gadis itu mendaratkan ciuman di bibirnya. Sun Kyul mengalami pingsan karena menganggap tubuhnya terkontaminasi kuman yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Sun Kyul tersadar dan langsung muntah seketika mengingat ciumannya dengan Osol. Di depan sekretaris Kwon, Sun Kyul beralasan jika ia shock setelah bibirnya terkena kotoran burung. 아직 커다란 새똥이 내 입술에 Osol khawatir dan berniat menjenguk atasannya itu. Ia merasa bersalah dan tak menyangka keadaan akan separah ini. Ia berniat datang ke ruangan VIP rumah sakit tempat di mana Sun Kyul dirawat. Namun Sun Kyul justru mengusirnya. Ia merasa tak nyaman jika berdekatan dengan Osol. Sun Kyul sangat marah karena ia harus terlibat dalam urusan percintaan Osol, meskipun itu hanya sekedar ciuman. Osol lalu curhat pada Chu Yeon tentang ucapan Sun Kyul yang terlalu berlebihan, yang menyebut ia sebagai sarang bakteri dan kuman karena berciuman. 세상에서 가장 부끄러운 그 순간? Ciuman pertama Sun Kyul begitu membuatnya sebal karena menganggap Osol sudah menghancurkan kebersihan mulut yang sudah ia jaga selama puluhan tahun. Sementara Osol akhirnya menjemput sang ayah ketika ia masih melakukan protes di depan perusahaannya yang dulu. Dari ucapan ayahnya, Osol merasa bersalah karena sang ayah selama ini berjuang mati-matian agar anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, Osol belum membuat ayahnya bangga. Ia pun berjanji akan mencari uang yang banyak sehingga ayahnya tak perlu bekerja lagi. 벌 테니까. Hubungan Yongsik dan Jaemin masih saja belum akur karena meski kini satu tim, tapi keduanya pernah terlibat baku hantam beberapa waktu yang lalu. Namun Yongsik tak menyerah. Ia mencoba untuk mengambil hati dan berbaikan dengan Jaemin. 그 네가 꿈이란 말 했을 때 나 너 다시 봤다. Di kantor, Sun Kyul merasa frustasi karena bayang-bayang Osol selalu menghantuinya di setiap sudut ruangan. Saat itu Sun Kyul sedikit terhibur ketika melihat keceriaan pegawainya yang bekerja sembari bermain air di taman sebelah kantor. Sempat Sun Kyul memperhatikan senyum lepas Osol, namun ia masih saja gengsi di depan sekretaris Kwon. Tak sengaja, Osol bahkan menyemprotkan cairan ke arah Sun Kyul yang membuatnya marah besar. 흘리지 마요. Ucapan Sun Kyul pada Osol saat itu dirasa berlebihan oleh sekretaris Kwon. Saat itu, Sun Kyul mengira Osol sedang menangis karena ia mengusap wajahnya dengan selebar kertas. Sun Kyul baru tahu jika benda tersebut adalah kertas minyak yang membuatnya mual karena merasa tak steril. Amarahnya pun seketika memuncak karena Osol selalu membuat dirinya terkontaminasi bakteri dan kotoran. Sekretaris Kwon menemui Mahwa untuk membicarakan keadaan Sun Kyul yang sempat masuk rumah sakit dan mengalami iritasi gusi karena menyikat gigi secara berlebihan. Keduanya lalu sepakat memperkenalkan Sun Kyul pada seorang psikiater yang diketahui adalah murid seorang profesor dari Amerika. Berpindah pada Osol yang saat itu kedatangan seorang pria berjas mirip dokter di rumahnya. Ternyata kedatangannya adalah untuk berkonsultasi karena Hain sendiri adalah seorang psikiater. 그 사이 얼굴이 많이 좋아졌네. Karena Osol belum mengetahui identitas Hain yang sebenarnya, ia justru mengira hal yang sebaliknya. Ia berpikir jika Hain adalah pasien yang sedang membutuhkan bantuan konseling kejiwaan. Hain sendiri masih merahasiakan pekerjaannya pada keluarga Osol dengan alasan yang belum diketahui. 오늘은 기분이 좋아 보여. Karena cemas dengan keadaan Sun Kyul yang lebih sensitif dari sebelumnya, sekretaris Kwon menyarankannya agar segera bertemu dengan Dr. Daniel dan meninggalkan nomor handphone dokter tersebut di atas meja. Akhirnya Sun Kyul menghubungi dokter yang dimaksud yang ternyata adalah Hain. Hain menyimpulkan trauma kontak fisik yang dialami penderita misofobia akan menghilang setelah 4 minggu ke depan. 증상들이 발현한 것으로 보이고 Keesokan harinya adalah hari peringatan kematian ibu kandung Osol, yang mana Osol selalu bersikap aneh di hari itu. Ia membersihkan seluruh rumah dan berdandan sangat rapi agar membuat arwah ibunya tenang dan tak perlu mencemaskan keluarga karena Osol bisa mengatasinya. Kedatangannya ke kantor menggunakan riasan yang menawan membuat teman-temannya terkejut. Begitu juga dengan Sun Kyul. Sun Kyul menduga setelah bekerja Osol akan melakukan kencan buta. 이상 꼬리 그게 뭡니까? Hari itu mereka ditugaskan membersihkan rumah seorang kolektor action figure. Pria itu meminta tim kebersihan untuk berhati-hati dalam bekerja karena barang-barang tersebut sangat langka dan mahal.
Karena terburu-buru, pria itu pun tak sengaja menjatuhkan koleksinya tanpa ia ketahui, yang pada akhirnya membuat Osol menjadi tertuduh. Padahal kaki Osol justru terkilir karena tak sengaja menginjak benda tersebut yang sebelumnya sudah rusak. Mengetahui hal tersebut, Sun Kyul memanggil keempat pegawai dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Sun Kyul memecat Osol karena dianggapnya tak becus dalam bekerja. 사무실 내 회사에서 당장 나가라고! Beberapa waktu kemudian Osol mendatangi tempat abu milik ibunya disimpan. Ia sedih karena dipecat akibat sebuah kesalahpahaman. Osol menceritakan keluh kesahnya pada ibunya yang sudah tiada. Ia menaruh buket bunga yang dibawanya, namun saat itu perhatiannya teralihkan pada sebuah minuman yogurt. Osol membawanya dan mencari seseorang yang meletakkan minuman tersebut di sana selama 6 tahun belakangan. Osol akhirnya pulang karena tak bisa menemukan seseorang yang sedang ia cari. Ia duduk termenung di sebuah tangga di jalan menuju rumah hingga Hain datang menemaninya. Perasaan Osol yang awalnya tak karuan mulai membaik berkat yogurt yang ia minum. Ia teringat ketika mendiang ibunya selalu memberikan minuman tersebut jika sedang bersedih. 근데 이건 그냥 요구르. Namun di tengah perjalanannya pulang, keduanya bertemu dengan Sun Kyul yang ingin meminta maaf. 아, 우리 1층 처자 회사 대표님. Sun Kyul merasa bersalah karena sudah bersikap kasar terhadap Osol. Ia juga meminta gadis itu untuk kembali bekerja dan membereskan semua kekacauan yang telah terjadi. 내일 정상 출근해요. Keesokan harinya, Sun Kyul memanggil pria pemilik action figure untuk datang ke kantor. Dengan sebuah kesepakatan dengan pria itu, Sun Kyul menyuruhnya untuk meminta maaf secara langsung pada Osol karena telah menuduhnya. 둘이 용서해주세요. Saat itu Sun Kyul dan sekretaris Kwon datang untuk mengajak Osol berbincang. Hal itu pun membuatnya tak fokus hingga terjatuh dari tangga. Dengan sigap Sun Kyul menyelamatkannya yang membuat orang lain sangat terkejut. Hal itu karena Sun Kyul adalah penderita misofobia yang sama sekali tak bisa menyentuh orang sembarangan. Sun Kyul pun teringat dengan dokternya yang berkata jika ia bisa sembuh dari penyakit ketika sedang jatuh cinta. Setelah kejadian tersebut, tangan Sun Kyul akhirnya diperban. Ia juga menelpon dokternya untuk mencari jawaban atas semua kejanggalan yang ia rasakan pada penyakitnya itu. Dokter Daniel menyarankan untuk melakukan tes dengan cara memegang benda milik orang lain. 간단하게 테스트를 하는 겁니다. Sun Kyul lalu pergi ke dapur kantor. Ia rupanya ingin melakukan tes yang disarankan oleh dokternya. Namun beberapa kali ia mencoba, usahanya selalu gagal. Beberapa saat kemudian, para karyawan datang untuk beristirahat di saat Sun Kyul akan mengambil gelas milik Osol. 그러면 전지가 대충 가는 거야. Setelah pulang bekerja, Osol diminta oleh ayahnya mengirimkan makanan kepada Hain. Sembari minum soju, keduanya akhirnya bertukar rahasia dan berjanji untuk saling menjaga. Osol menceritakan rahasia terbesarnya yang ia sembunyikan dari sang ayah jika ia adalah petugas kebersihan. Sedangkan Hain rupanya sedang menyukai seorang gadis cantik yang ceria. Setelah Osol pulang, Hain teringat pada sosok perempuan yang dulu memberinya yogurt ketika sedang beristirahat di sela-sela pekerjaannya. Gadis itu adalah Osol yang sedang mengunjungi ibunya di tempatnya bekerja. Sejak saat itu, rupanya Osol memiliki ruang tersendiri di hati Hain. 아까 슈퍼가 하나가 봤거든요. Berpindah kepada Sun Kyul, ia memandangi gelas milik Osol yang ternyata dibawanya pulang. Ia memikirkan penyakitnya yang mulai membaik ketika berhadapan dengan gadis itu ataupun barang-barang miliknya. Sun Kyul berusaha untuk mengalihkan pikiran tentang Osol dengan menonton televisi. Namun hal itu justru membuatnya tak bisa tidur karena sepertinya ia mulai menaruh hati pada Osol. 끝까지 평생이 뭐라고. Keesokan harinya Sun Kyul ingin menemui sekretaris Kwon. Namun ia justru mendengar pengakuan Osol jika gadis itu menyukainya. Sepulangnya dari kantor, pengakuan Osol masih terus menghantui pikiran Sun Kyul. Ia merasa jantungnya berdebar-debar dan tak fokus memikirkan hal lain. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Osol yang berniat memberikan sup buatannya sendiri. Namun alih-alih menerima sup itu, Sun Kyul justru menyatakan perasaannya. Keduanya pun merasa canggung hingga Sun Kyul akhirnya meralat semua ucapannya. Untuk pertama kalinya, Sun Kyul mengizinkan orang lain untuk masuk ke rumahnya yang terbilang sangat higienis. Keduanya menghabiskan waktu bersama untuk mengenal lebih jauh. Sebelum pulang, Osol berniat untuk mencuci gelas kotor yang telah ia gunakan. Namun Sun Kyul melarangnya karena ia tak ingin Osol mengetahui jika gelas miliknya ada di rumah itu. Suatu hari, Sun Kyul mengubah gaya rambutnya setelah mendapatkan pujian dari Osol. Hal itu pun membuat sekretaris Kwon merasa ada yang aneh dengan perubahan atasannya. Suatu ketika Osol ditugaskan membersihkan sebuah unit rumah di kawasan yang masuk dalam daftar hitam perusahaan. Sun Kyul panik saat mengetahui jika Osol dikirim seorang diri untuk datang ke tempat yang sangat berbahaya. 우리 블랙리스트 고객 명단 나한테 바로 보내주세요. Ia segera menyusulnya untuk bisa menyelamatkan Osol dari perbuatan pelecehan. Bahkan saat itu Sun Kyul melepas perban di tangannya untuk bisa menyetir dengan leluasa.
Setibanya di lokasi, Sun Kyul memukul pelaku dan membawa Osol pergi. Melihat tangan Sun Kyul terluka, Osol langsung mengobatinya. Namun yang terjadi, Sun Kyul justru memegang tangan Osol dan seketika menciumnya. Namun kejadian itu justru terlihat oleh Dr. Daniel dari kejauhan. Keesokan harinya Osol mengubah kepribadiannya. Ia lebih rajin merawat diri dengan selalu mandi pagi dan keramas setiap hari. Bahkan Osol juga berdandan sebelum berangkat bekerja. Sesekali di jam istirahat, Osol selalu merias wajahnya di toilet. Saat itu ia tak sengaja bertemu dengan pegawai wanita yang sedang membicarakan kejadian penggerbekan yang dilakukan oleh Sun Kyul. Osol merasa kegeeran karena sosok gadis yang mereka bicarakan ternyata dirinya sendiri. Saat Sun Kyul sedang memeriksa pekerjaan, ia melihat Osol sedang bersama Jaemin. Jaemin terlihat sedang menjaili bahkan mencium kepala Osol untuk menghirup aroma rambutnya. Semua itu pun membuat Sun Kyul marah dan sedikit cemburu. Ia menegur keduanya dengan alasan yang tak masuk akal hingga membuat Jaemin merasa ada keanehan. Berbeda dengan Osol yang tersipu malu karena merasa diperhatikan oleh atasan. Suatu hari Sun Kyul berkunjung ke tempat Presdirca dirawat. Kakeknya menyuruh agar Sun Kyul memiliki kekasih, namun saat itu Sun Kyul berkata jika ia belum memikirkannya. Sun Kyul muak dengan ibunya yang terus bergonta-ganti pacar. 회사 맡길 수 없으시다면서요. Di saat Sun Kyul merasa kesal, di perjalanan ia bertemu dengan Osol. Rupanya Osol masih penasaran dengan tujuan Sun Kyul yang mendaratkan ciuman padanya tempo hari. Terlebih sejak saat itu, Sun Kyul tak berusaha menjelaskan apapun padanya. Osol merasa jika hatinya sedang dipermainkan. 바쁘셨나봐요. Sun Kyul meminta maaf atas perlakuannya dan tak ingin membahasnya lebih lanjut. Ia pun berkata jika tak ada niatan untuk mengajak Osol berkencan. 나한테 무슨 얘기가 듣고 싶은 겁니까? Setelah mendengar pengakuan Sun Kyul, Osol duduk sembari minum soju untuk menghilangkan perasaan sedihnya. Tiba-tiba, Hain alias Daniel datang untuk menemaninya. Osol menceritakan kekesalannya tentang semua sikap Sun Kyul. Ia mencoba untuk berpikir positif agar perlakuan atasannya tak terus membuatnya terpuruk. 운동화 스타일인데. Osol mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengenai perkembangan Daniel dengan gadis yang disukainya. Namun saat itu Daniel hanya bisa terdiam dan tidak menjelaskan apa-apa karena ia masih menunggu momen yang tepat. Keesokan harinya, Osol berpapasan dengan Sun Kyul serta Sekretaris Kwon. Melihat perubahan Osol membuat Sekretaris Kwon paham jika ada yang terjadi di antara keduanya. Ketika mengikuti rapat perusahaan, bayangan tentang Osol terus mengganggu pikiran Sun Kyul. Karena menganggap Juyeon sebagai sahabatnya yang bisa dipercaya, Osol bercerita padanya tentang semua yang ia alami. Ia pun menyebut jika Sun Kyul adalah pria yang tak tahu diri setelah mempermainkan hatinya. Tak diduga Sun Kyul rupanya berada di dekatnya dan mendengarkan umpatan Osol. 엄마 똥 마시라. Di lain sisi, Yongsik mengajak Odol untuk bertemu. Ia sedang mencurahkan rasa sakit hatinya setelah ditolak oleh gadis yang sangat ia sukai. Namun alih-alih menceritakan nasibnya, Yongsik justru tak sadar membocorkan tentang pekerjaan Osol. Mendengar hal tersebut, Odol langsung datang untuk menemui kakaknya yang sedang bekerja. Yongsik merasa bersalah setelah membuat kakak beradik itu bertengkar. Osol meminta tolong pada Odol untuk merahasiakan pekerjaan ini dari sang ayah. Ia tak ingin ayahnya merasa bersedih ketika mengetahui anaknya bekerja yang tak sesuai dengan harapan. 네가 뭔가 오해하나 본데. Untuk menebus permintaan maafnya, Osol mengajak Odol serta Yongsik untuk makan bersama. Meski begitu, Odol sebenarnya tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan juga rasa iba karena kakaknya bekerja keras sebagai tukang bersih-bersih. Sekalipun saat itu Osol mengaku jika ia sangat menyukai dan menikmati pekerjaannya. Beralih pada Sekretaris Kwon yang kini sedang menemui Presdirca. Saat itu ia melaporkan tentang keadaan Sun Kyul yang mulai sembuh dari penyakit karena ada campur tangan seorang gadis. Mendengar hal itu, Presdirca merasa penasaran dengan sosok Osol. 효과가 좀 있었나 보구만. Di lain sisi, Sun Kyul menelpon Dr. Daniel untuk menceritakan permasalahannya hari ini. Ia bahkan tak sadar jika perangkat udaranya rusak karena selalu terngiang dengan ucapan Osol yang sudah menyebutnya sebagai pria kurang ajar. 나는 어떤 여자가 Daniel memberikan jawaban atas kegundahan yang dirasakan Sun Kyul. Ia menduga jika gadis tersebut adalah sosok yang istimewa bagi Sun Kyul, meskipun Sun Kyul sendiri belum bisa memastikannya. Keesokan harinya, Osol bertemu dengan Daniel yang ingin berangkat bekerja. Ia mengira jika Daniel ingin berkencan sehingga memberikan banyak semangat. Namun di perjalanan, Osol bertemu dengan Sun Kyul yang bertanya tentang maksud umpatan Osol terhadapnya. Jawaban Osol membuat Sun Kyul merasa bersalah karena gadis itu sebenarnya tak ingin merasa dipermainkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. 먼저 가봐도 되죠? Sun Kyul tak ingin menceritakan semua masalahnya pada Sekretaris Kwon. Namun ia juga tak ingin sekretarisnya mengetahui kondisinya saat ini. Ia beralasan jika curhatannya adalah pengalaman seorang teman. 감정을 확인하고
Kwon tahu jika Sun Kyul sedang berbohong. Ia langsung memberikan jawaban pada pertanyaan Sun Kyul agar segera mengakui perasaannya. 키스라고 나서 사과라뇨. Di lain sisi, Joyun menyuruh Osol agar datang ke kampusnya. Ternyata ia ingin memberitahu Osol jika penyewa kamar di rumahnya yang dianggapnya sebagai pengangguran ternyata adalah seorang dokter. 나가고 나면 잡을 수 없는 것. Sementara Sun Kyul sudah memutuskan untuk mengikuti arahan sesuai yang diberikan oleh Kwon. Ia berniat untuk menemui Osol di kampus tersebut. Tapi niatannya gagal setelah melihat Osol sedang bersama Daniel yang ingin mengakui perasaannya pada gadis itu. Daniel membawa Osol untuk makan malam bersama. Semua itu terlepas dari pantauan Sun Kyul yang kini merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Di lain sisi, Osol masih tak percaya jika Daniel adalah seorang psikiater yang menyukainya sebagai seorang gadis biasa. 분명 우리 옥탑이 진짜 맞긴 한데. Namun Daniel berkata jika tak ada yang salah dengan latar belakang Osol. Daniel yang Osol kenal tetaplah seorang Daniel yang tinggal di loteng rumahnya. Ia tak ingin membuat Osol merasa minder ketika berada di dekatnya. 내가 지켜주고 싶은 밝고 맑은 그 사람이 Sejak mengetahui jika Daniel menyatakan perasaannya pada Osol, Sun Kyul tak ingin melanjutkan konselnya pada pria itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Daniel yang terus mendekatinya. 유일하게 닿을 수 있는 사람이니까. Akhirnya ia baru teringat jika tetangga mesum yang ada di dekat Osol saat mabuk adalah Daniel. Sun Kyul ingin memastikan identitas Daniel pada sekretarisnya. Saat itu Gon menjamin jika Daniel adalah psikiater terbaik sesuai rekomendasi dokter Amerika yang sebelumnya merawat Sun Kyul. 이라서 물어본 겁니다. Dari hari ke hari Sun Kyul selalu melihat kedekatan antara Osol serta Daniel. Ia merasa kesal dan melampiaskannya pada Osol dengan menyuruhnya mengikuti pelatihan kebersihan setiap hari. 다시 듣습니다. 다음 이 시간에 여기서 다시. Suatu ketika, Osol mendapatkan telepon dari Kwon untuk meminta bantuan menggantikan dirinya sebagai sekretaris. Sun Kyul terkejut ketika melihat keberadaan Osol ada di ruangan kerjanya. Ia kini menjadi sekretaris dan mengikuti kegiatan Sun Kyul selama 1 hari penuh. Sun Kyul merasa jika langkah kakinya terlalu cepat sehingga Osol tak bisa beradaptasi. Ia kemudian memperlambatnya dan membiarkan Osol berjalan tepat di sisinya. Di dalam sebuah lift, keduanya pun terganggu dengan adanya seekor nyamuk hingga Osol pun terpeleset dan jatuh di pelukan Sun Kyul. Posisi keduanya terlihat oleh pegawai yang saat itu sedang menunggu lift. Osol salah tingkah dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi agar mereka tak salah paham. 될것 같으니까. Keduanya pun kini berada di sebuah bandara. Sun Kyul rupanya akan menghadiri rapat bersama kliennya. Namun ia merasa tak bisa untuk turun menemui para klien. 됩니까? 아예 설득할 만. Keadaan bandara yang sangat ramai membuat Sun Kyul merasa trauma. Namun Osol terus menjaganya dari kerumunan para wisatawan yang berjalan bergelombol. Osol membentangkan payung untuk membuat jarak bersama orang yang berjalan di sekitar mereka. Sun Kyul merasa tenang karena Osol bisa menjaganya dengan baik. Semua itu tak lepas dari pengawasan sekretaris Kwon dan kakek Sun Kyul yang melihatnya dari kejauhan. Osol merasa lega saat Sun Kyul berhasil menyelesaikan rapatnya bersama klien. Ia juga melihat adanya perubahan mood Sun Kyul yang jauh lebih baik. Ketika dalam perjalanan pulang, Sun Kyul memperhatikan Osol yang sudah tak nyaman dengan kakinya. Ia lalu memberikan sepatu untuk Osol agar tak merasa tersiksa dengan sepatu yang memiliki hak tinggi. 맞아 보이는 걸로 골랐는데. Beberapa saat kemudian Sun Kyul tiba di daerah dekat rumah Osol. Namun saat itu Osol rupanya telah tertidur. Ia memandangi wajah Osol sebentar sebelum akhirnya ikut terlelap. Ketika bangun, keduanya pun terkejut karena tak sadar ketiduran di dalam mobil. Setibanya di rumah, Osol bertengkar dengan sang ayah. Ayah Osol sudah tahu tentang fakta jika ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Ayahnya pun menyuruh Osol untuk keluar dari pekerjaan itu. 구할 때까지만. 당장 그만둬! Keesokan harinya Sun Kyul mendapat kabar jika Osol libur karena tak enak badan. Ia merasa bersalah padanya setelah membuat Osol lembur semalaman. Sun Kyul datang berkunjung ke rumah Osol. Mereka pun tak sengaja bertemu di depan rumah. Saat itu Osol jujur jika ia sedang bertengkar dengan ayahnya tentang pekerjaannya saat ini. 또 써주는구나. Sun Kyul menemui ayah Osol untuk membujuknya agar memberikan izin pada sang putri untuk tetap bekerja. Dengan segala bujukannya, ayah Osol akhirnya memberikan lampu hijau padanya untuk terus bekerja. 일 안 합니다. Sun Kyul terus meyakinkan Osol jika ia akan berusaha untuk mempertahankan keberadaannya di perusahaan. Hal itu karena Sun Kyul tak ingin berjauhan dengan Osol. 나에게 꼭 필요한 사람이에요. Ayah Osol rupanya tak bisa tidur karena memikirkan perkataan Sun Kyul semalam. Ia pun mengajak Osol untuk minum soju bersama sembari mengobrol tentang harapannya yang ingin melihat sang putri memiliki pekerjaan lain. 아버지 그냥 네가 그 일 말고 다른 일을. Osol saat itu belum terpikir untuk mencari pekerjaan karena ia sudah nyaman dengan pekerjaannya meskipun kerap dipandang sebelah mata. Mendengar alasan itu pun lantas membuat sang ayah tak bisa berbuat apa-apa.
Di kantornya, teman-teman Osol mendapat berita atas kembalinya Osol ke perusahaan. Mereka mengadakan pesta penyambutan. Sun Kyul juga merasa bahagia ketika mendengar kabar itu. 환영합니다. Sepulangnya mereka dari kantor, Osol berencana minum soju bersama teman-temannya di tempat barbeque. Sun Kyul saat itu sengaja untuk pulang terlambat karena ia ingin mengajak Osol pulang bersama. Ketika Gon melihat adanya Sun Kyul di kantor, ia pun memberitahukan lokasi Osol berada saat ini. Singkat cerita, Sun Kyul tiba di tempat barbeque yang Osol gunakan untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Awalnya ia memantau keadaan dari luar dan tidak berniat untuk masuk. 님이 왜 이런 데 싫어하시잖아요. 너 임마? Dengan setelan yang aneh yang Sun Kyul gunakan, ia pun memutuskan untuk bergabung bersama Osol serta pegawainya yang lain. Namun kehadiran Sun Kyul tentu saja membuat suasana menjadi canggung. Setelah selesai minum, Sun Kyul ingin memberikan tumpangan pada Osol dan berniat mengantarnya pulang. Namun sayangnya mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Beberapa pilihan kendaraan untuk pulang telah Sun Kyul tolak karena alasan yang tak jelas. 님, 빨리 좀 오세요. Akhirnya keduanya memutuskan untuk berjalan kaki. Setibanya di jembatan penyeberangan, keduanya terpaku melihat tulisan romantis yang berisi ungkapan perasaan pada sang kekasih. Ia pun segera memberikan coklat buatannya pada Sun Kyul sebagai ucapan terima kasih. 제가 한번 만들어 볼게요. Keesokan harinya Ibu Sun Kyul merasa terheran ketika menemukan coklat di rumah sang putra. Ia tahu jika Sun Kyul tak menyukai coklat sejak dulu. Sekretaris Gon hendak mengambil coklat itu karena ingin mencicipinya. Namun dengan cepat Sun Kyul mengambilnya dan mengamankan coklat yang menurutnya sangat berharga. 제가 무지하게 아끼는 거라서. Osol dan teman-temannya kini ditugaskan untuk membersihkan sebuah perusahaan. Ia bertugas untuk membersihkan ruangan kantor yang memiliki dokumen penting di dalamnya. Ia pun bekerja dengan sangat hati-hati sampai akhirnya datang seorang pria yang merusak keadaan. Pria itu dengan sengaja merusak dokumen penting yang ada di sana, sampai membuat Osol terkena masalah. Sun Kyul datang setelah mendengar keributan yang dibuat karyawannya. Setibanya di sana, ia tetap membela Osol setelah memastikan jika Osol memang tidak melakukannya. Sekretaris Gon merasa bingung karena Sun Kyul terus membela Osol. Bahkan keputusannya yang ia ambil tak rasional sebagai seorang CEO. Osol merasa tak enak hati karena melibatkan Sun Kyul dalam masalah. Saat mereka melihat rekaman CCTV, bukti pun terus mengarah pada Osol. 어떻게 됐습니까? Sekretaris Gon meminta Sun Kyul bersikap tegas atas kekacauan yang dibuat oleh gadis itu. Ia menyuruh Sun Kyul untuk memecat Osol sebagaimana sistem di kantor mereka. Sun Kyul tentu saja menolak karena tak ingin berjauhan dengan Osol. Namun Osol tetap pada pendirian dan meninggalkan perusahaan. Saat itu Osol sebenarnya bersedih dengan keputusan yang ia ambil. Ia merasa tak adil dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Ia pun menangis seorang diri dan dihampiri oleh Daniel. Di sisi lain, Ohdol mendapat kabar jika ayahnya dipukuli oleh preman jalanan. Mereka pun bertengkar karena Ohdol tak bisa menahan amarah ketika melihat ayahnya disiksa. Ohdol memukul habis kedua preman itu tanpa berpikir panjang yang membuatnya dibawa ke kantor polisi. Akibat perbuatan Ohdol, ia terancam tak bisa masuk kampus favorit. Osol mencari cara dan terus mendatangi preman dan memohon agar tidak memproses ke jalur hukum. Namun hal itu seakan sia-sia. Sekretaris Gon yang mendengar kabar itu pun lantas membuat kesepakatan bersama Osol. Saat itu Sun Kyul merasa harinya sangat kacau. Ia memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Betapa terkejutnya Sun Kyul ketika melihat kehadiran Osol ada di sana. 기로솔 씨. Osol memperkenalkan dirinya sebagai asisten di rumah Sun Kyul. Ia juga akan menginap di sana selama bekerja. Sun Kyul masih tak menerima semua kejadian yang menimpanya secara tiba-tiba. Ia lalu memutuskan untuk tidur di sebuah hotel. Namun sayangnya ia tak bisa beristirahat dengan tenang karena merasa was-was tentang kebersihan di hotel tersebut. Ia bahkan membawa pegawainya untuk membersihkan hotel terlebih dulu. Namun akhirnya ia diusir karena telah melanggar aturan. 너무나 내가 뭘 그렇게 원했다. Sun Kyul memutuskan untuk tidur di kantor. Tiba-tiba Osol datang menghampirinya dan mengajaknya untuk kembali pulang. Setelah berpikir panjang, Sun Kyul akhirnya menuruti nasihat Osol. Bahkan saat itu, untuk pertama kalinya Sun Kyul mengizinkan ibunya agar menginap di rumahnya. 자고 가요. 늦으셨으니까. Kehadiran Osol rupanya membawa sedikit perubahan pada penyakit Sun Kyul. Meskipun sudah berada di rumah, Sun Kyul masih tak bisa memejamkan mata. Saat ingin menghampirinya, tiba-tiba ibunya keluar untuk mengambil air minum. Karena terkejut, Sun Kyul bersembunyi dan dengan sengaja memeluk tubuh Osol yang membuat gadis itu terbangun. Namun Sun Kyul menyuruh Osol untuk tetap diam hingga ibunya pergi. Setelah ibunya keluar ruangan, Sun Kyul membawakan selimut untuk Osol karena ia tahu Osol tak nyaman tidur di sofanya. 아, 더워서 덮고 잘 수가 없네. Keesokan harinya, Osol berencana memasakkan Sun Kyul makan malam. Namun alih-alih memasak, ia justru membuat rumah menjadi kotor. Sun Kyul pulang dan melihat kekacauan yang dilakukan oleh gadis itu. Ia tak bisa marah dan memilih untuk makan bersama. 모두 깎았나 봐요?
눈물이 다 나. Osol sebenarnya tak enak hati ketika melihat Sun Kyul yang membersihkan rumah sendirian. Ia bahkan tak diizinkan untuk membantu. Osol teringat akan perkataan sekretaris Kwon yang menyuruhnya untuk membuat kekacauan ketika bekerja. Kwon mengatakannya karena ingin Osol membantu Sun Kyul untuk bisa sembuh dari penyakitnya itu. 네? 오솔량은 아무것도 하지 않아도 됩니다. Sun Kyul merasa bersalah karena memarahi Osol semalam. Ia pun membelikan berbagai peralatan mandi dan skincare untuknya. Bahkan ia juga membelikan sepasang sendal rumah berbentuk kelinci yang sama persis dengan miliknya. Osol merasa bahagia karena kehadirannya ternyata dianggap spesial oleh Sun Kyul. 하는 일이 빨리 끝났나 봐요? Setelahnya Osol mendapatkan panggilan video call dari ayahnya. Ia pun segera mencari tempat yang aman untuk bisa menjawab telepon tersebut. Osol mengangkat telepon itu dengan menampilkan ayahnya serta Daniel dari kejauhan. Mereka pun menanyakan tentang kabar Osol selama di Busan. Osol kembali berbohong dan berkata jika ia baik-baik saja. Sejak diminta menjadi asisten di rumah Sun Kyul, Osol berbohong pada keluarga dan berkata jika ia dikirim oleh perusahaan untuk bekerja di luar kota. Namun Daniel rupanya curiga dan mengetahui jika ada yang Osol sembunyikan. Suatu ketika Osol bertemu dengan kakek Sun Kyul atas permintaan sekretaris Kwon. Pria itu meminta pada Osol agar tak jatuh cinta pada cucunya dan hanya bekerja sesuai perintahnya. 먼저 마음을 내보이는 일이 있더라도 Meskipun hatinya berat, Osol tetap menuruti perintah itu. Ia tak ingin bantuan yang dijanjikan oleh Presdirca dibatalkan yang membuat adiknya hidup sengsara karena tak bisa lolos dari catatan kriminal. Osol akhirnya mengalah pada egonya demi kebahagiaan sang adik. Bahkan saat Sun Kyul menyatakan perasaannya, Osol dengan tegas menolak dan berkata jika ia sama sekali tak tertarik dengan Sun Kyul. Mendengar hal itu membuat Sun Kyul berjanji pada Osol agar bisa membuatnya jatuh cinta. Keesokan harinya Sun Kyul sudah merencanakan beberapa hal yang membuatnya ingin menarik perhatian Osol. Ia memasak agar mereka bisa sarapan bersama. Namun Osol masih merasa canggung atas kejadian semalam. Ia bahkan sampai tak fokus saat makan bersama Sun Kyul. Sun Kyul saat itu membersihkan remahan makan yang ada di wajah Osol dengan tangan kosong. Ia juga terlihat membantunya dalam beberapa hal yang membuat Osol semakin khawatir. 이런 건 언제든지. Di lain sisi, Daniel menemui sekretaris Kwon untuk meminta penjelasan atas keberadaan Osol. Ia tahu jika pihak Sun Kyul hanya membuat alibi tentang kepergian Osol ke Busan. Kwon akhirnya memberitahukan pada Daniel tentang keberadaan Osol saat ini. Ia pun membuat penawaran pada Kwon untuk menjadi dokter pribadi Sun Kyul dan membantunya agar bisa sembuh dari penyakit itu. 항상 교체 결벽증이 호전되지 않는다면 Daniel melakukan hal tersebut karena ingin menyelamatkan Osol dari perjanjian yang menurutnya tak masuk akal. Bahkan saat itu Daniel tahu jika Presdirca melakukan hal tersebut karena keperluan pribadinya. Singkat cerita, Daniel datang ke rumah Sun Kyul dan memperkenalkan dirinya sebagai Ha-in yang bertugas sebagai dokter pribadi. Sun Kyul menolak karena ia merasa tak memerlukan dokter pribadi yang tinggal bersamanya. Namun Osol justru membantu Ha-in dengan cara menggiring opini agar Sun Kyul terlihat seperti pria mesum yang hanya ingin tinggal dengannya. Mendengar hal itu, Sun Kyul akhirnya mengizinkan Ha-in untuk menginap di rumah tersebut. 하는 거는 절대 안 된다. 알겠어? Setelahnya Osol ingin membuang sampah dan ditemani oleh Ha-in. Ia juga menanyakan tentang motif kedatangan pria itu ke rumah Sun Kyul. Alih-alih menjawab, Ha-in justru menanyakan balik tentang motif kedatangan Osol yang memutuskan untuk pindah. 아직도 이게 맞는 답이라고 생각해. Osol menjelaskan tentang alasan mengapa ia ingin berbohong. Ia hanya tak mau melihat adiknya memiliki nasib yang sama dengannya. Ha-in berusaha memahami alasan yang Osol berikan. Ia memutuskan untuk membantunya dalam misi menyembuhkan penyakit Sun Kyul. Ha-in juga mengajaknya untuk berdiskusi dan membahas metode konseling yang akan dilakukan bersama Sun Kyul. 자극에 의도적으로 노출시킨 후 Kehadiran Ha-in rupanya cukup membuat Sun Kyul merasa kesal. Ia melayangkan protes pada Presdirca untuk menghentikan Ha-in sebagai dokter pribadinya. Namun saat itu Presdirca mengabaikan permintaan Sun Kyul. Tak berhenti sampai di situ saja, Maehwa sengaja mengirimkan undangan agar Sun Kyul datang ke launching buku milik Haewon. 나 진짜 우리 성결이랑 김혜원 아나운서 Saat itu Sun Kyul memastikan pada Osol dengan memberikan segala kemungkinan terburuk jika ia datang ke acara tersebut. Namun hal itu tak membuat Osol merasa khawatir di depan Sun Kyul. Ia justru memberikan dukungan agar Sun Kyul datang dan menuruti permintaan ibunya. Sebenarnya Osol menyesal melakukan hal itu, namun ia sudah berjanji pada Presdirca untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa menaruh rasa pada Sun Kyul. 책에서 봤는데요. Keesokan harinya Sun Kyul pamit pulang malam karena ingin mampir ke tempat launching Haewon. Osol memperlihatkan jika dirinya baik-baik saja dan mendukung semua keputusan Sun Kyul. Meski begitu, setelah kepergian Sun Kyul, Osol harus menahan rasa khawatir dan cemburunya. Niatan Sun Kyul mendatangi Haewon adalah untuk menolak gadis itu yang terus menunjukkan ketertarikan padanya. Ia bahkan menjelaskan jika sudah menyukai gadis lain dan meminta Haewon untuk berhenti mengejarnya. Namun kunjungan Sun Kyul di hari itu membawanya ke dalam lubang masalah. Ia kini dikabarkan sedang berkencan dengan Haewon dan beritanya sudah menyebar ke seluruh Seoul.
Bahkan sahabat Osol mengajaknya untuk minum soju agar Osol tak merasa bersedih. Ha-in juga melakukan hal yang serupa. Ia mengajak Osol berbelanja lobster untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Namun keduanya justru bertemu dengan peramal yang dikenal oleh Ha-in. Peramal itu terlihat mencurigakan karena sudah mengenal Osol. 씨름이 기로설이었어? Sepulangnya dari acara itu, keduanya pun berbicara di basement parkiran. Osol merasa bersyukur karena Ha-in berusaha membantunya untuk mengobati kesedihan. Namun hal itu diketahui oleh Sun-kyul yang membuatnya semakin kesal. Emosinya tak bisa lagi disembunyikan ketika melihat kedekatan antara Ha-in dan Osol. Ia pun mengalah pada egonya dan ikut bergabung bersama untuk mengacaukan acara itu. Alih-alih bergabung untuk makan, Sun-kyul sebenarnya hanya ingin memastikan jika Osol tak salah paham atas unggahan artikel di hari itu. Ia bahkan menjelaskan pada Osol jika dirinya sama sekali tak memiliki hubungan dengan Haewon. Sun-kyul kembali menyatakan perasaannya pada Osol jika rasa sukanya hanya diberikan untuk Osol seorang. 보낸 거 맞습니다. Keesokan harinya, Ha-in datang ke kantor Sun-kyul. Sun-kyul rupanya tahu jika Ha-in memiliki motif terselubung di balik niatannya itu. Ha-in justru membuat kesepakatan bersama Sun-kyul untuk melakukan konseling agar ia bisa sembuh. Namun jika Sun-kyul tak kunjung sembuh, ia setuju untuk pergi dari rumahnya. Sun-kyul setuju dengan syarat tersebut hingga mengikuti konseling sampai selesai. 죽인 뭘 안다고 그래. Sesi konseling antara Sun-kyul dan Ha-in akhirnya berjalan sukses. Ha-in menjelaskan bahwa kondisi Sun-kyul sedikit membaik. Sun-kyul bahkan memperbolehkan Osol untuk tinggal bersamanya. Setelah membahas mengenai Osol, Sun-kyul juga bertanya hal yang serupa. Ia ingin memastikan kedekatan antara Ha-in dengan gadis itu. Jawaban Ha-in saat itu melegakan Sun-kyul karena berarti Ha-in tak sedang merebut Osol darinya. 다 물어봤으면 다시 시작할까요? Mendengar hal tersebut, Sun-kyul tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia bahkan bersikap sedikit aneh pada Osol hingga membuat kekacauan dengan minum arak sampai habis. Keesokan harinya, Osol merasa canggung ketika berhadapan dengan Sun-kyul. Namun rupanya, Sun-kyul memiliki cara tersendiri untuk mencairkan suasana. Ia meminta Osol untuk memasak makanan dan makan bersamanya. Di tengah kebersamaan itu, Sun-kyul masih gencar untuk menyatakan cintanya pada Osol. Ia yakin jika Osol sebenarnya juga memiliki rasa yang sama. Namun dengan cepat Osol menepis dan berkata jika terjadi salah paham di antara keduanya. Meskipun begitu, Sun-kyul tak pantang menyerah untuk membuat hati Osol luluh. 이렇게 내 얼굴 만지면서 얘기한 거. Osol bertemu dengan Ju-yeon untuk menceritakan semua masalahnya tentang perjanjian yang ia buat dengan kakek Sun-kyul. Ia tak ingin mengingkari janji yang telah disepakati karena takut jika nanti akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan odol. Ju-yeon merasa ada yang aneh dari perjanjian yang menurutnya sangat tak adil. Ia juga memberikan dukungan pada Osol untuk jujur pada perasaannya. Ju-yeon mengetahui jika sahabatnya juga menyukai Sun-kyul. 우리 일이 어긋나는 게 무서운 거야. Di lain sisi, Ha-in mengajak Osol untuk melihat siaran TV yang menampilkan pemandangan bawah laut. Osol memperlihatkan keinginannya untuk melihat suasana tersebut secara langsung. Mendengar hal tersebut, Sun-kyul langsung mengajak Osol untuk mendatangi sebuah akuarium bawah laut yang ada di Seoul. Namun tiba-tiba kebersamaan mereka dirusak oleh ketiga teman Osol. Sun-kyul membawa Osol untuk pergi dari tempat itu. Namun semuanya sia-sia setelah Jaemin mengetahui keberadaan Osol di sana. 소리 났지. Setelah memastikan bahwa mereka aman dari Jaemin dan teman-temannya, Osol mengajak Sun-kyul untuk pergi dan berjalan-jalan sejenak. Ketika melihat segerombolan ikan yang sedang berenang, Sun-kyul memohon pada Osol agar ia tetap berada di sisinya karena Sun-kyul yakin ia bisa melewati apapun selama bersama dengan Osol. 내가 데려다 줄 수도 있고. Keesokan harinya, Osol bertemu dengan ketiga temannya untuk minum soju bersama. Mereka berbincang dan melepas rindu pada Osol karena sudah lama tak bertemu. Beberapa saat kemudian, Dong-hyun mendapatkan panggilan jika neneknya dalam masa kritis. Mereka pun segera pergi menuju rumah sakit. Setibanya di sana, Osol melihat keberadaan Sun-kyul yang tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Sejak saat itu, Osol mengetahui jika Sun-kyul lah yang membantu biaya pengobatan nenek Dong-hyun. Bahkan hanya Sun-kyul yang mau menerima Dong-hyun bekerja di perusahaannya dengan latar belakangnya sebagai kriminal. 처음으로 내 편이 되어주신 분이야. Hati Osol melembut ketika melihat adanya ketulusan dari Sun-kyul yang sedang membantu temannya. Mereka akhirnya pulang bersama dan ternyata ada Ibu Manhwa yang datang dengan membawa banyak foto yang ditujukan pada sang putra. 뭘 그렇게 놀래? 어떻게 둘이 같이 들어오네? Manhwa ingin anaknya segera berkencan, namun Sun-kyul terus menolak. Sun-kyul ingin ibunya menghentikan aksinya itu. Ia pun memperkenalkan Osol sebagai orang yang saat ini sedang ia sukai. Manhwa terkejut dengan pengakuan putranya. Terlebih saat itu, Sun-kyul berkata jika cintanya bertepuk sebelah tangan. 기로솔 씨라고요.
Keesokan harinya, Maihwa mengajak Osol untuk makan bersama di luar. Ia menanyakan mengapa Osol tidak menyukai putranya, padahal Sun Kyul sudah memiliki segalanya. Osol jujur jika status mereka sangatlah berbeda. Hal itu membuatnya merasa tak layak jika harus berpacaran dengan Sun Kyul. 되게 괜찮은. Mendengar hal tersebut, Maihwa dapat menebak jika ayahnya lah dalang di balik kisah percintaan Sun Kyul yang tidaklah lancar. Ia lalu menemui Presdirca dan marah karena ayahnya terlalu ikut campur pada kehidupan Sun Kyul. 머리 오시면이가 이제 저도 할 말 좀 할게요. Sebagai gantinya, Maihwa membuat rencana berupa terapi kejut agar Sun Kyul bisa keluar dari fobia yang ia alami. Namun terapi yang diadakan oleh Maihwa justru membuat Sun Kyul pingsan karena terlalu banyak orang di rumahnya. Ia juga tak menemukan sosok Osol yang membuatnya bisa bertahan dalam situasi sulit. 무슨 일 있으세요? 대표님. Osol segera mencari keberadaan Sun Kyul saat mengetahui jika ia tak baik-baik saja. Ia pun marah ketika melihat kekacauan yang ada di rumah itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Melihat Sun Kyul terkapar lemah di atas ranjang, Osol merasa bersedih dan memutuskan untuk merawatnya selama semalaman. Hain yang melihat keadaan ini pun merasa iba. Ia bahkan memberikan selimut agar Osol bisa tidur dengan nyaman. Saat terbangun, rupanya Sun Kyul tak menemukan keberadaan Osol di sisinya. Ia segera keluar kamar dan mencari gadis itu dengan perasaan cemas. 지로설! Osol yang sedang dicarinya ternyata sedang melakukan aktivitas lain. Ia merasa lega ketika melihat Osol masih bertahan di rumahnya. Saat itu Sun Kyul memohon agar Osol tak lagi meninggalkannya dalam keadaan apapun. Sejak kejadian itu, Sun Kyul sama sekali tak ingin lepas dari Osol. Bahkan ia terus memastikan apakah Osol ada di dekatnya atau tidak. Di lain sisi, Hain menemui sekretaris Kwon untuk membicarakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawa ibu Osol. Kwon cemas karena jika fakta itu terungkap, nantinya akan menyakiti perasaan Sun Kyul dan Osol. Ia tak ingin melihat keduanya sakit hati setelah melewati semua masa yang begitu sulit. 이미 다 알고 계셨던 거네. Saat itu Osol ingin pergi ke tempat abu milik ibunya disimpan. Sun Kyul memaksa untuk ikut karena tak ingin berjauhan dengan gadis itu. Selama perjalanan menuju lokasi, Sun Kyul terus membuat ulah karena penyakitnya yang membuatnya was-was ketika berada dalam keadaan ramai pengunjung. Meskipun begitu, Sun Kyul merasa senang karena bisa mencoba hal baru bersama Osol. 놀래서 그런 거야, 놀래서. Setibanya di sana, Osol membanggakan Sun Kyul sebagai kekasihnya. Ia menceritakan tentang banyak hal yang berhasil dilewatinya. Osol masih bingung dengan keputusan yang ia ambil untuk saat ini. Di satu sisi ia tak ingin menyakiti perasaan Odol, namun ia juga tak bisa menyerah pada suasana hatinya. 늘 그랬어요. 내가 어렸을 때부터. Keesokan harinya, Osol memutuskan untuk bertemu dengan sekretaris Kwon dan mengundurkan diri. Ia ingin mengakhiri semuanya dan memilih untuk menikmati hidup sebagai kekasih Sun Kyul. Meski begitu, Osol tahu konsekuensi apa yang akan ia dapatkan. 그 약속도 못 지켰으니까. Kwon saat itu mengetahui jika Presdirca membuat perjanjian dengan Osol tentang mereka yang tidak boleh berkencan. Ia pun menemui Presdirca dan memohon agar tidak menghambat hubungan keduanya. Namun tak dapat dipungkiri, fakta tentang perusahaan Agi Group yang didirikan oleh Presdirca akan tetap menyakiti hati keduanya. Setelah memutuskan untuk mengundurkan diri, Osol pergi dari rumah Sun Kyul. Hain merasa senang karena gadis itu telah mengambil keputusan yang tepat. Osol masih berjuang demi sang adik agar tidak mendapatkan hukuman disiplin atas perlakuannya yang memukuli preman beberapa waktu lalu. Ia memutuskan untuk pergi dan membagikan petisi agar bisa mendapatkan keadilan bagi sang adik. Namun ternyata hal itu terlalu sulit untuk dilakukan seorang diri. Akhirnya Sun Kyul membawa pegawainya untuk membantu Osol menyebarkan selebaran petisi. Osol merasa beruntung karena ia dikelilingi oleh orang baik yang rela membantu. 고맙다 영식아. 오빠들도. Selesai membagikan selebaran, Osol mendapat kabar jika CCTV yang menangkap kejadian perkara adiknya telah ditemukan. Itu semua ternyata berkat Hain yang meminta bantuan sekretaris Kwon untuk mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Osol lalu membawa Sun Kyul untuk pulang bersama agar mereka bisa memastikan kabar bahagia itu. Namun setibanya di sana, Sun Kyul justru diinterogasi oleh ayah Osol tentang hubungannya dengan sang putri. Tak ingin membuang waktu, Sun Kyul meminta izin pada ayah Osol untuk bisa menjaga putrinya dan berkencan dengannya. Mendengar hal itu, ayah Osol merasa lega karena kini putrinya dipertemukan dengan pria yang bertanggung jawab seperti Sun Kyul. Keesokan harinya, Odol memergoki Jo-yeon sedang berkencan buta. Ia terlihat cemburu setiap kali Jo-yeon menemui pria kenalan baru. Odol memintanya untuk berhenti mencari jodoh dan berkencan dengannya saja setelah ia berhasil mendapatkan medali emas melalui Olimpiade. Beberapa hari kemudian, Osol menemui Maihwa untuk memberitahu jika ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih berkencan dengan Sun Kyul. Maihwa bahagia mendengar kabar itu. Ia akhirnya dapat senang karena melihat anaknya sudah menemukan tambatan hati. Setelah menemui Maihwa, Osol datang ke kantor untuk menemui kekasihnya.
Keduanya ingin memberitahukan kabar bahagia itu pada ketiga teman Osol. Kini Osol merasa bahagia karena bisa berkencan tanpa harus sembunyi-sembunyi. Sepulangnya dari kantor, Osol mengajak Sun Kyul untuk makan ramyeon di rumahnya. Mereka menonton film dan makan bersama hingga membuat Osol tak ingin pulang dan berakhir menginap. Pagi harinya Osol mendapatkan pesan dari Odol jika ayah mereka marah karena dirinya tak memberi kabar semalaman. Ia akhirnya pulang dan membuat alibi jika dirinya menginap di rumah Juyeon. Odol merasa jika Osol sedang berbohong. Ia lalu menelpon Juyeon untuk memastikan hal itu. Beruntungnya jawaban Juyeon membuat Osol terbebas dari amukan adik dan ayahnya. Di lain sisi, Hain datang ke rumah sakit karena ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di sana. Namun saat itu ia menolak karena merasa belum siap. Setelah menyelesaikan semua urusan, Hain melihat Presdirca datang ke rumah sakit bersama para pengawal. Di lain tempat, Sun Kyul menemui Osol di taman bermain. Melihat kekasihnya sedang menemani seorang anak kecil yang tengah bermain, ingatan Sun Kyul kembali berputar tentang kenangan masa kecilnya. Ia teringat jika dulu ada gadis kecil yang selalu bersikap jahil padanya. 부러워한 게 아니라 뭐 무서워하거나 그랬을 수도 있. Osol merasa tak asing dengan cerita masa kecil Sun Kyul karena ia pun merasakan hal yang sama. Osol menduga jika laki-laki yang sering ia jahili adalah Sun Kyul. Rupanya keduanya sudah terikat sejak kecil dengan perbedaan kepribadian masing-masing. 그냥 어릴 때 생각이 좀 나서요. Hubungan keduanya pun semakin bahagia. Bahkan Osol terkena pengaruh kebersihan yang sering Sun Kyul lakukan. Ia membersihkan kamar dan membuat semua orang terheran dengan kebiasaan barunya itu. Setelah membersihkan rumah, Hain mengajak Osol untuk beristirahat di kamarnya. Osol duduk dan menunggu Hain yang sedang membuatkannya kopi. Saat itu, Osol melihat beberapa struk belanja bunga yang ada di lokasi peninggalan ibunya. Osol menjadi curiga dan bertanya pada Hain tentang maksud dari struk tersebut. 공태 아저씨가 두고 갔나 보다. Osol pun pulang dan menanyakan hal tersebut pada sang ayah. Namun ayahnya mengelak dan berkata jika ia belum sempat datang ke makam ibunya. Kecurigaan Osol terhadap Hain semakin besar karena ia merasa jika Hain menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Sun Kyul mengabulkan keinginan Osol untuk berkencan di bioskop. Ia membuat rencana bersama 3 pegawai dan menyuruh mereka menyamar sebagai pekerja. Dari awal, Osol sudah menaruh curiga pada kondisi bioskop yang sepi di saat weekend. Namun ia berpura-pura dan mengikuti permainan Sun Kyul. Ia tahu jika kekasihnya berusaha untuk menyenangkan dirinya. 그렇게 힘들게 쓰지 않아도 돼요. Keesokan harinya Sun Kyul mengundang Hain untuk datang ke kantor. Rupanya ia ingin menanyakan perkembangan penyakitnya yang belakangan ini cukup membuatnya terganggu. Ia kasihan melihat Osol yang tak bisa berkencan secara normal karena penyakit yang Sun Kyul derita. 놀리지 말죠. 나 그럴 기분 아니. Selain itu, Osol juga ingin menciptakan perubahan pada dirinya. Ia ingin mencari passionnya dan bekerja sesuai dengan kebisaannya. Ayah Osol merasa senang dengan keputusan anaknya untuk kembali belajar mengejar mimpinya. Terlihat sekretaris Kwon mendatangi Presdirca. Ternyata ia ingin mengundurkan diri karena tak ingin lagi terlibat dengan keputusan yang membuat Sun Kyul merasa bersedih. Namun sebelum hal itu terjadi, Presdirca terus memiliki tekad untuk menghancurkan karir Odol. 명단은 어떻게 됐나? Saat itu Osol sedang belajar di perpustakaan. Namun tiba-tiba ia mendapatkan kejutan dari Sun Kyul sebagai penyemangat belajarnya. Sun Kyul ternyata sudah mempersiapkan banyak balon yang didekorasi di depan perpustakaan. 착하다 우리 대표님. Di lain sisi, Hain menemui sekretaris Kwon untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang selama ini mencarikan rekaman CCTV untuk kasus Odol. Hain juga menanyakan keterlibatan antara Kwon dengan Presdirca. 사회적 능가는 어떤 인연인 겁니까? Kwon rupanya sudah menganggap Sun Kyul sebagai anak sendiri. Ia ternyata memiliki seorang anak yang mengidap penyakit yang sama dengan Sun Kyul. Kwon ingin melihat Sun Kyul terus merasa bahagia dalam hidupnya. Namun ternyata ia salah karena sudah mengikuti Presdirca yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Setelah menemui sekretaris Kwon, kini Hain pergi untuk menemui Presdirca. Ia meminta padanya agar berhenti menyiksa keluarga Osol. Ia memberikan peringatan jika telah melakukan kesalahan hingga membuat ibu Osol meninggal. Meskipun mendapat ancaman, Presdirca tak takut dan terus melakukan aksinya untuk memberikan hukuman disiplin pada Odol. 인연을 처벌한다. Saat itu Odol dan ayahnya tahu jika dalang dibalik semua ini adalah Presdirca yang merupakan pemimpin perusahaan AG Group. Saat itu sang ayah juga membeberkan beberapa fakta jika keluarga Sun Kyul adalah pembunuh ibunya. 엄마 죽인 그 왼수 같은 집안 핏줄이야 왜? Semua orang marah dan kecewa termasuk Osol. Bahkan ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sun Kyul saat itu juga. 그냥 다 싫어졌으니까. Sejak menyatakan untuk berpisah, Sun Kyul sulit untuk menemui Osol. Ia pun menjadi tak fokus dalam bekerja karena merasa khawatir. Pada akhirnya ia meminta bantuan pada Hain untuk menanyakan kabar Osol. 집에 있습니까?
Saat sedang berbincang dengan Ha-in, tak sengaja Sun Kyul melihat Osol dari kejauhan. Ia berusaha menarik perhatian Osol agar mau berbicara dengannya untuk memperbaiki hubungan. Namun Osol selalu menolak dan tetap dengan pendirian untuk berpisah. 대표님이랑 같이 있는 거 힘들어요. Sun Kyul masih mencari jawaban atas perubahan sikap Osol yang tidak ia ketahui. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kantor. Namun saat itu, ia melihat ada keributan di depan kantornya. Ia melihat adanya adik Osol yang memaksa masuk untuk menemuinya. Rupanya saat itu Ohdol ingin meminta bantuan pada Sun Kyul agar bisa bertemu dengan Presdirca. Sun Kyul mendatangi Presdirca setelah mengetahui fakta jika ibu Osol menjadi korban dalam proyek AG Group 6 tahun silam. Ia marah sekaligus kecewa karena kakeknya menyebabkan keluarga korban menderita. Namun Presdirca merasa acuh dan tidak mempedulikan ucapan Sun Kyul. 그 아이만 만나지 않아. Dari hari ke hari Sun Kyul merindukan Osol, tapi ia hanya bisa menjaga dan melihatnya dari kejauhan. Ia hanya bisa mengikuti Osol dalam perjalanannya pulang ke rumah. Bahkan Sun Kyul juga membetulkan lampu jalan agar Osol aman ketika pulang. Penyakit Sun Kyul rupanya semakin parah semenjak ia berpisah dengan Osol. Ia menjadi semakin gila dengan kebersihan yang membuat tangannya terluka karena terlalu keras pada dirinya sendiri. Saat itu Ha-in datang ke rumahnya untuk melakukan konseling dengan Sun Kyul. Namun kehadirannya ditolak dan diusir oleh si pemilik rumah. Sun Kyul merasa tak memiliki motivasi lagi untuk bisa sembuh dari penyakitnya. 주치의 같은 거 결벽증 치료 따위. Menyadari kondisi putranya yang kian memprihatinkan, Maehwa bertemu dengan Osol dan membujuknya agar mau bertemu dengan Sun Kyul. Saat itu ia berpapasan dengan Ha-in yang baru saja keluar dari rumah Sun Kyul. Ia langsung menanyakan kabar tentang Sun Kyul pada pria itu. Namun jawaban Ha-in tak sepenuhnya membuat hati dan pikiran Osol merasa lega. Keesokan harinya, Presdirca datang ke kantor untuk bertemu dengan sang cucu. Ia ingin menyerahkan perusahaan AG Group pada Sun Kyul. Namun perintah itu ditolak karena Sun Kyul tak ingin terlibat dengan hal kotor yang sudah menjadi alasan rusaknya hubungannya dengan Osol. 다 생각하시라고요 제발. 이놈이 어딨어? Saat itu juga Sun Kyul baru mengetahui jika penyumbang terbesar perusahaannya adalah kakeknya sendiri. Sun Kyul kecewa karena ia merasa ditipu oleh orang terdekatnya. Ia memutuskan untuk pulang dalam keadaan tersulut emosi. Namun hal itu justru membuatnya terkena bencana karena harus mengalami kecelakaan dan koma selama 1 minggu. Osol merasa bersalah dan menganggap ia menjadi penyebab atas keterpurukan yang dialami oleh Sun Kyul. Ia tak henti meminta Sun Kyul untuk bangun dari komanya karena tak ingin kehilangan pria yang sangat ia cintai. 누가 사라진 꿈이었어. 얼마나 바랬. Perjuangan yang sangat panjang untuk bisa menemani Sun Kyul di rumah sakit. Osol bahkan rela melawan Presdirca yang saat itu menghadangnya agar tak bertemu dengan cucunya lagi. 옆에 나가고 있는 미션은 Selama seminggu penuh, hidup Osol menjadi sangat suram. Namun suatu ketika ia mendapat kabar jika Sun Kyul kini sudah siuman. 안 갈 거예요 이제. Saat pertama kali sadar, Sun Kyul langsung mencari keberadaan Osol. Maehwa berkata jika Osol lah yang menjaganya selama koma. Ia menantikan kehadiran Osol, namun sayangnya gadis itu tak kunjung datang. Betapa leganya perasaan Sun Kyul setelah melihat Osol saat itu dalam keadaan baik-baik saja. Ia meminta maaf atas semua kesalahan keluarganya. Ia juga berterima kasih karena Osol telah hadir dalam kehidupannya. 그래도 일상생활 하는 데는 Singkat cerita, Sun Kyul memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO. Ia diketahui ingin pergi ke Amerika sesuai dengan keinginan sang kakek. Sun Kyul berpamitan pada ketiga pegawainya yang selama ini sudah banyak membantu. Sun Kyul bertanya tentang arti stiker yang diberikan Osol tempo hari. Gadis itu pun menjelaskan jika stiker tersebut memiliki arti kesempatan kedua. Sun Kyul mendatangi rumah Osol dengan dalih untuk bertemu dengan Ha-in. Namun sebenarnya ia ingin menghadiahkan sebuah kalung untuk Osol. Sebenarnya Sun Kyul sangat merindukan momen kebersamaannya dengan Osol. Namun ia harus tetap pergi ke Amerika demi melanjutkan hidup. Di lain sisi, Presdirca mendatangi rumah Osol untuk meminta maaf. Ia menyadari jika dirinya bersalah atas tragedi yang menimpa keluarga Osol. Saat itu juga Osol baru tersadar jika dalang yang pantas untuk disalahkan bukanlah Sun Kyul. Ia berniat menyusul Sun Kyul di bandara, namun tak bisa menemukannya karena ternyata Sun Kyul telah pergi. Sebagai ungkapan rasa bersalahnya, Presdirca juga mengadakan konferensi pers untuk meluruskan tentang tragedi yang menewaskan 4 orang. Ia berniat menyumbangkan semua asetnya atas nama pribadi. 많은 재개발 사업을 추진하고 Saat itu Osol memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Di sana ia bertemu dengan ketiga temannya. Ternyata mereka ditugaskan oleh Sun Kyul untuk membersihkan tempat tersebut. Ia merasa egois karena sudah menempatkan Sun Kyul dalam posisi yang selalu salah. 보고 싶어.
2 tahun berlalu, Sun Kyul akhirnya kembali ke Seoul dalam keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan penyakitnya sudah sembuh yang membuat dirinya tak gila akan kebersihan. Di saat ia berada di jalan pulang, Sun Kyul melihat keberadaan Osol yang baru pulang dari kantornya. Ternyata kehidupan Osol juga berubah. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan sport dan hidup sesuai keinginan keluarga. 혹시 이거 회의자예요. Sun Kyul menghentikan mobilnya dan menghampiri Osol. Ia menyesal atas semua yang telah terjadi. Sun Kyul juga memberikan stiker yang ia simpan dan meminta satu kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Osol. 그렇게 신경이 쓰였나지. Kedatangan Sun Kyul rupanya membawa dampak bahagia bagi sang ibu. Kini ia juga merestui hubungannya dengan Osol untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Sun Kyul juga sudah memaafkan sang kakek setelah mendengar berita jika Presdirca meminta maaf dan menyumbang seluruh asetnya. Sun Kyul tetaplah seorang pria yang teguh pada pendirian. Ia kembali memulai usahanya secara mandiri untuk bisa memikat hati Osol. Ia bahkan rela membersihkan jendela kantor Osol yang membuatnya terjatuh dari ketinggian. Osol yang melihat hal itu pun segera turun dan menghampiri Sun Kyul. 뭐 하시는 거예요? Saat keduanya tengah makan bersama, lagi-lagi Sun Kyul melakukan pendekatan, namun ia kembali mendapatkan penolakan. Rupanya Osol tak ingin melanjutkan hubungannya dengan Sun Kyul. Ia tak ingin menyakiti keluarga karena harus berhubungan dengan orang yang menyebabkan kematian sang ibu. Sun Kyul tak putus asa dan terus mengutarakan perasaannya pada Osol. 마치 꿈처럼 느껴질 만큼. Di lain sisi, Odol sedang berjuang dengan bakat taekwondonya. Ia terus berlatih hingga membuatnya berhasil dikirim ke tim nasional sebagai perwakilan negara. Ayah Osol merasa bangga pada putranya, tapi kebahagiaan itu hilang ketika melihat Sun Kyul ada di sana. Sun Kyul terus berusaha mendapatkan maaf dari keluarga Osol, meskipun kehadirannya tidak diinginkan. 이제 제가 아버님 일을 돕겠습니다. Ia pun mabuk setelah ikut minum soju bersama Osol dan rekan kerjanya. Sun Kyul mengungkapkan bagaimana ia menderita selama 2 tahun karena tak bisa melupakan Osol. Di saat Sun Kyul tertidur, Osol mulai mengungkapkan isi hatinya jika ia sangat merindukan Sun Kyul. Namun saat itu, Osol tak ingin menjadi egois dan menyakiti hati keluarganya. Sun Kyul berterima kasih padanya karena sudah banyak membantu untuk sembuh dari penyakit selama di Amerika. Hubungan keduanya pun kini semakin dekat dan tidak menyimpan dendam. 어머니가 스타일로 인사를 한번 할까? Sun Kyul mengajak keempat pegawainya untuk makan bersama. Ia mengajak mereka untuk bergabung ke perusahaan yang akan ia rintis kembali. Kini Sun Kyul dibantu keempat pegawai untuk membangun perusahaannya dari nol. Usaha Sun Kyul perlahan dilihat oleh ayah Osol. Bahkan mereka minum bersama tanpa adanya rasa dendam. Kini ayah Osol melihat sisi tulus dalam diri Sun Kyul dan merestui hubungannya dengan sang putri. Setelah mengunjungi rumah abu istrinya, ayah Osol meminta putrinya untuk pergi menemui Sun Kyul. Ia tahu jika anaknya masih menyimpan rasa pada pria itu. Ia memberikan restu agar Osol tak lagi menderita seperti 2 tahun belakangan. Mendengar hal itu, Osol langsung menghampiri Sun Kyul dan mengajaknya untuk memulai hidup baru sedari awal. Hubungan keduanya pun kini membaik karena rasa yang disimpan untuk satu sama lain tak akan pernah hilang.